dari kelas 9 di FLS 2 RJ tahun 2024 yang akan ditampilkan oleh kelas 9C. Selamat menyaksikan. Dahulu, di daerah Sumedang, Sumatera Selatan, ada seorang pangeran bernama Srunting. Ia adalah anak keturunan raksasa yang namanya Putri Tenggang. Suatu hari, Ibu Srunting menginginkan agar Pangeran Srunting segera menikah. Kemudian, pangeran mengadakan acara pesta dan mengundang seluruh rakyatnya. Setelah selesai pesta, ditemukanlah sebuah cincin seorang perempuan. Untuk mempercepat keinginan ibundanya, maka Pangeran Srunting mencari pemilik cincin tersebut untuk dijadikan sang istrinya. Bagaimanakah kisah Pangeran Srunting selanjutnya? Inilah kisah Pangeran Srunting si pahit lidah. Pengumuman, Bapak, Ibu, dan para gadis ting-ting, mari berkumpul. Pangeran Srunting hendak mencari pendamping. Ada pengumuman apa ini, tuanku? Musik. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku kekasih hatiku, siapa yang mau? Sama anak saya aja, Pangeran. Anak saya pinter masak, nyuci piring, nyuci baju, nyetrika, ngepel, bisa angkat galon, dan lain-lain. Oh iya, anak saya juga bisa naik genting juga loh, Pangeran. Tunggu, Pangeran nyari istri cuy, bukan nyari babo. Tenang, wahai rakyat Sumedang. Begini, semalam Pangeran menemukan sebuah cincin saat pesta usai. Jadi, Pangeran lagi mencari pemilik cincin emas ini. Dan Pangeran berjanji, jika pemiliknya adalah seorang gadis, maka akan dijadikannya istri. Jika pemiliknya seorang perempuan yang telah bersuami, maka akan dijadikannya saudara angkat. Dan jika seorang ibu-ibu atau nenek-nenek, maka akan dijadikan orang tua angkatnya. Coba dipakaikan ke anak saya, Pangeran. Siapa tahu cocok. Tunggu, itu, coba lihat cincinnya. Tuh, kan pas. Ini cincin saya, Pangeran. Gak mungkin, kalau itu cincin kamu. Kamu aja baru datang. Ini beneran punya saya, Pangeran. Tuh, lihat aja cincinnya. Ada ukiran huruf S-nya. Oh iya ya, baiklah, saya sebagai lelaki tulen, sejati, dan berjiwa ksatria, maka saya akan menepati janji, menjaga lisan, dan menjadi pelindung bagi orang sekitarnya. Dengan begitu, maka kau Siti akan kujadikan istri sebagai pendamping hidupku. Akhirnya, Pangeran Srunting mempersunting Siti, seorang gadis desa yang sederhana. Kemudian, keluarga Pangeran Srunting mengadakan pesta pernikahannya dengan sangat meriah. Duduk sambil menulis untuk merangkum. Saksikan penampilan
Setelah menikah, ia mengajak istrinya untuk tinggal di istana. Namun, Siti bingung. Di satu sisi, ia tidak ingin berpisah dengan adik laki-lakinya yang bernama Arya Tebing. Tapi, di sisi lain, ia harus patuh pada suaminya. Dinda, mengapa wajahmu terlihat begitu kucel? Apakah Dinda salah pakai sabun cuci muka? Dinda tidak tahu harus berbuat apa lagi, Kanda. Dinda tidak tega jika harus meninggalkan Arya Tebing, adik Dinda satu-satunya. Kalau begitu, bagaimana jika Arya Tebing kita ajak untuk tinggal bersama di istana? Benarkah, Kanda? Kalau begitu, besok mari kita ke kampung untuk bertemu dengan Arya Tebing. Maaf Kakanda, Ayunda, Arya lebih senang hidup bebas di sini, mengolah kebun warisan orang tua kita, dibanding harus tinggal di istana yang penuh dengan aturan. Baiklah, jika itu kemauanmu, Arya. Kakanda, Ayunda, mari kita lihat kebun orang tua kita. Inilah kebun orang tua kita. Dari sini, Arya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oh iya, Kakanda, Ayunda, bagaimana kalau kebun warisan orang tua kita bagi dua? Bagian kanan untuk Arya, dan bagian sebelah kiri milik Ayunda Siti. Dan tentu milik Kakanda Pangeran Serunting juga. Arya, lebih baik di tengah-tengah ladang itu diberi pembatas agar kelak tidak terjadi perselisihan di antara kita. Saran yang bagus, Kanda. Ayo Kanda, kita harus segera ke ladang untuk kita menanam kayu ini. Sini bantu aku Kanda, aku akan menggali tanahnya terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, pada kayu pembatas itu tumbuh tanaman cendawan atau jamur. Namun, cendawan yang tumbuh pada batang kayu itu jauh berbeda. Cendawan yang mengarah ke kebun Serunting hanya cendawan biasa, sedangkan cendawan yang mengarah ke kebun Arya Tebing berupa cendawan emas. Wah, ada cendawan emas, tetapi mengapa hanya tumbuh di bagianku? Sedangkan di bagian ladang Kakanda Serunting hanya tumbuh jamur biasa.
Suatu hari, Serunting mendatangi Arya Tebing yang sedang memetik jamur emas di ladangnya. Wih, jamur emas tuh. Bisa kaya raya tuh Arya Tebing. Hai Arya Tebing, apa yang kau lakukan terhadap tanaman cendawanku? Tidak Kanda, cendawan emas itu tumbuh dengan sendirinya. Hai Arya Tebing, kamu tidak usah banyak alasan. Jika kamu berani, lawan aku menantangmu. Baiklah Kanda, aku akan terima tantangan Kanda. Tapi berilah aku waktu 2 hari untuk berpikir. Baik, kalau itu maumu. Jika perlu, latihlah kemampuanmu sebelum waktu itu tiba. Aduh, aku tidak bisa tidur semalaman. Bagaimana ya supaya aku bisa mengalahkan Pangeran Serunting? Aha, aku tahu caranya sekarang. Ayunda Siti pasti tahu kelemahan Pangeran Serunting. Ayunda, tolong kasih tahu aku mengenai kelemahan Pangeran Serunting. Kalau tidak, ia pasti akan membunuhku. Maafkan aku adikku, Ayunda tidak bisa mengkhianati suamiku. Tolonglah aku, Ayunda. Jikapun aku mengetahui kelemahan Pangeran Serunting, aku tidak akan membunuhnya. Sedangkan ia pasti akan membunuhku. Apakah Ayunda rela melihat aku tewas di tangan suami Ayunda sendiri? Baiklah, Dik. Aku akan memberitahukannya, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhnya. Baik, Ayunda. Aku janji. Aku tidak akan membunuhnya. Baik Kak, terima kasih atas bantuannya. Wah, mana nih si Arya? Sudah lama aku menunggunya dari tadi. Apa jangan-jangan dia takut kepadaku? Hei Kanda, aku siap melawanmu sekarang. Jangan senang dulu Kanda, aku sudah tahu kelemahanmu. Pada saat yang tepat, aku akan menobakkan ilalang itu dan kau akan terjatuh. Hai Arya Tebing, dari mana engkau tahu kelemahanku? Aku tahu dari Ayunda Siti. Sungguh, istriku telah mengkhianatiku. Wahai anak muda, maukah engkau mendapatkan kekuatan yang besar? Ya, saya sangat mau. Baiklah, akan tetapi ada syaratnya, yaitu engkau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menutupi seluruh tubuhmu. Tak terasa, sudah 2 tahun ia bertapa. Wahai anak muda, karena engkau telah berhasil melaksanakan syarat itu dengan baik, maka kini saatnya aku menurunkan ilmu kesaktian kepadamu. Kesaktian apa itu? Apapun yang kau ucapkan akan berubah menjadi kutukan atau kenyataan. Ketika tiba di suatu desa, Pangeran Serunting bertemu sepasang suami istri yang sudah tua.
Kami pasangan tua yang telah menikah dan hidup bersama selama 30 tahun. Namun sampai saat ini kami belum memiliki anak. Apakah kakek dan nenek mau saya bantu agar keinginan kalian terkabul? Kamu jangan sembarangan minta sesuatu ke orang asing dong. Apalagi minta anak. Gimana kalau nanti anakmu nasibnya kayak si Timun Mas? Sebentar, saya tanya dulu. Tuan, jika saya minta bayi, apakah bisa direalisasikan? Dan apakah Anda mengajukan persyaratan seperti bocah ijo yang akan mengambil bayinya setelah tumbuh dewasa? Hahaha, ada-ada aja. Kakek dan nenek jangan khawatir. Saya bukanlah buto ijo dan ini bukanlah kisah Timun Mas, tetapi ini kisah Pangeran Serunting, si pahit lidah dari Sumatera Selatan. Seorang lelaki kesatria yang akan menepati janji, menjaga lisan, dan menjadi pelindung bagi orang sekitarnya. Izinkan saya meminta sehelai rambut nenek untuk aku jadikan bayi bagi kalian berdua. Di sisa perjalanan menuju Sumedang, si pahit lidah terus belajar berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Setiba di kampung halamannya, ia melihat Siti istrinya dan adik iparnya, Arya Tebing. Rasa dendamnya kepada Arya Tebing pun hilang, sudah seiring dengan perbuatan baiknya di sepanjang perjalanan. Ia pun meminta maaf kepada adik iparnya itu, juga kepada istri tercintanya. Cek. Terima kasih telah menyaksikan penampilan dari kami kelas 9C. Saya Ketua Pensi BNK, Sutradara Akila, Pembuat naskah Nail. Aktor-aktornya Jeja sebagai Pangeran Serunting, Kayla sebagai istri pangeran, Rafki sebagai Arya Tebing, Abai dan Farid, Raka, Rehan, Vanes, Jilan, dan Miska sebagai Raki.
Beri tepuk tangan yang meriah buat penampil